Ya, apa sebenarnya itu Pentakosta? Pentakosta itu bukan apa? Bukan sebuah denominasi gereja. Ya, Pentakosta itu bukan sebuah denominasi gereja. Walaupun ada denominasi gereja yang bernama Gereja Pentakosta, Gereja Pantekosta, ada Gereja Kristen Pentakosta, ada Gereja Pentakosta Internasional, saudara-saudara. Tapi dia bukan merujuk kepada denominasi kata Pentakosta. Pentakosta, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu dimulai ketika Musa menetapkan hari raya 7 minggu. Saudara tahu hari raya 7 minggu itu dimulai ketika Yesus, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, naik ke surga, ya, selepas Paskah. Selama 7 minggu itu mereka akan datang dari seluruh dunia. Saya katakan seluruh dunia karena pada masa itu, saudara-saudara, orang-orang Israel sudah ada di negeri-negeri yang lain, ya, bukan hanya di Israel saja, tapi ada mereka di Aram, ada mereka di Babel, ada mereka apalagi setelah pembuangan Mesir, ya, pembuangan 70 tahun ke Babel, ke Media Persia, saudara-saudara, maka orang Israel wajib selama 7 minggu itu pada hari ke-50 mereka akan mengadakan pesta, namanya pesta Pentakosta. Nah, apa maksudnya pesta Pentakosta? Ini pesta panen. Mereka bukan membawa panen gandum atau jelai, tetapi membawa panen anggur, buah zaitun. Mereka membawa hasil dari ternak mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika perayaan Pentakosta, setiap orang yang percaya kepada Allah, ya, kepada Allah, mereka harus membawa dari segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, terlebih hasil panen. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melakukan cocok tanam, mereka yang bekerja mendapat hasil dari tanah itu diberkati oleh Tuhan. Ya, itu Pentakosta. Nah, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2, ya, Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi pencurahan Roh Kudus di sana. Ya, coba tampilkan dulu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ya, mulai ayat yang pertama. Kisah Rasul 2 kalau kita nggak pelan-pelan mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus ini, maka kita akan susah mengerti. Ya, kita mulai membaca firman Tuhan, ya, mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat yang ke-13. Kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, bapak-bapak, saudara-saudara ayat ke-6, nanti pada ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Kita mulai membaca firman Tuhan dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka berdoalah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang ke-6. Ketika jauh di bumi itu berkumpullah orang-orangnya, mereka mengumpulkan mereka masing-masing membahas dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka dalam bahasa dan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai sebagai bahasa kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 10. Syria dan Libya, Mesir dan daerah-daerah yang katakan di Kirene, mendatang
tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12. Mereka semuanya menceritakan dan sangat bermalu-malu tentang berita segala sesuatu yang lain. Apakah ini? Ayat 13 bersama. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, kalau kita melihat apa yang dituliskan dan dinyatakan di dalam Alkitab, maka ada kesan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, gereja hanya berhenti kepada satu baptisan, yaitu baptisan air. Ya, baptisan air. Gereja sebenarnya harus bertumbuh dan menjadi gereja yang kokoh, menjadi gereja yang berani, gereja yang kuat. Mengapa saya katakan saudara-saudara, ya, gereja itu harusnya melakukan 3 baptisan. Namanya baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga baptisan api. Ya, mengapa demikian? Itu dinyatakan di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, coba buka. Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan di sana? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kita perlu memahami istilah atau penyataan Trinitas. Trinitas, saudara-saudara, atau Tritunggal. Banyak orang Kristen takut untuk mengatakan bahwa, ya, seringkali dikatakan ketika ditanya orang yang Kristen menyembah 3 Tuhan. Ya, orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Kita tidak menyembah 3 Tuhan dalam esensi Tuhan, ya, atau keberadaan Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah, saudara-saudara, adalah 3 pribadi di dalam satu keberadaan. Atau satu keberadaan ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk bisa mengerti ketiga-tiganya ini, maka kita harus memahaminya dari sudut pandang, ya, sudut pandang Ibrani. Ibrani, saudara-saudara, mengenal Bapa dengan nama Yahweh, mengenal Anak dengan nama Yeshua HaMashiach, mengenal Roh Kudus dengan nama Ruach HaKodes. Ketiganya adalah satu keberadaan. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Tidak. Ya, kita tetap menyembah satu Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan saudara-saudara di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Hasema Israel, ya, Hasema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ya, dengarlah Israel bahwa Yahweh itu adalah Allah, dan Allah Yahweh itu Echad, satu. Ya, Echad. Echad itu satu. Tetapi saudara-saudara, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu juga Echad. Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu juga Echad. Tetapi ketiganya menjadi yakin satu. Satu, saudara-saudara, dalam keberadaan 3 pribadi. Ya, sampai di sini saya harap bisa mengerti. Ya, lalu saudara-saudara, ada orang yang mengajarkan bahwa Yahweh dengan Yeshua HaMashiach atau Bapa dengan Yesus Kristus itu sama. Tidak. 3 itu berbeda. Ya, Bapa dengan Yesus itu berbeda. Berbeda
pribadi, tapi dalam satu keberadaan. Maka akan susah kita mencerna ini dari sudut pikiran manusia kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, kalau Yesus itu sama dengan Bapa, seolah-olah Bapa yang akan meninggalkan surga lalu menjadi manusia, tidak. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak dikatakan firman itu adalah Allah satu, Allah dua, Allah tiga, tidak. Ya, tidak dikatakan dia ada Elohim satu, Elohim dua, Elohim tiga, tidak. Tetapi Elohim kita satu, Allah kita satu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lalu firman itu turun dari surga menjadi manusia pada ayat yang ke-14. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 14. Tuhan turun menjadi manusia. Lalu ketika dia menjadi manusia, dia menyatakan diri, saudara-saudara, bernama Yesus Kristus. Lalu Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Jadi kalau dibagi zamannya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sekarang hidup di dalam zaman kasih karunia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keselamatan itu bekerja dalam 3 hal ini. Baptisan air menyatakan pertobatan kita. Baptisan Roh menyatakan, saudara-saudara, penyatuan kita dengan Bapa. Dan baptisan api itu penyataan untuk pemurnian kehidupan kita. Kita akan masuk siapa pribadi Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dia memiliki kehendak, pikiran, dan perasaan. Itu sebabnya dia disebut dengan pribadi. Karena pribadi itu, personality itu berbicara tentang pikiran, berbicara tentang kehendak, dan berbicara tentang perasaan. Apakah ini dinyatakan di dalam Alkitab? Dinyatakan. Coba tampilkan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca sama-sama, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus mengerjakan karunia, memberikan karunia kepada setiap kita menurut apa yang dikehendakinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dilakukan Roh Kudus? Coba tampilkan 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Dapat? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh itu menyelidiki segala sesuatu, menyelidiki kehidupan kita. Itu tugas Roh Kudus. Ya, dia menyelidiki. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita ini semakin disempurnakan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan bagaimana caranya kita mendukakan Roh? Bagaimana kita caranya mendukakan Roh Kudus? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Roh Kudus mengerjakan satu peristiwa di dalam hidup kita. Pertama, engkau mendukakan Roh Kudus jika engkau menyangkali Yesus di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Coba tampilkan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-3.
1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Dapat? Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Banyak orang, saudara-saudara, menganggap dirinya percaya kepada Yesus, tetapi mereka mendukakan Roh Kudus karena apa? Karena mereka seringkali menyangkali Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendukakan Roh Kudus, saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni orang lain. Ya, tidak mengampuni orang lain. Ya. Seringkali saudara-saudara orang Kristen berkata bahwa kekristenan itu adalah pengajaran tentang mengampuni, dan bukan cuma mengampuni tetapi mendoakan musuh. Ini pengajaran yang sangat keras, saudara-saudara. Saya menyaksikan sebuah kesaksian dari orang yang menerima kekristenan. Dia terkejut ketika membaca yang ayat itu. Ketika Yesus berkata, berdoalah untuk musuhmu, ya kan? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Ya, kalau hukum manusia musuh itu dibasmi, ya kan? Hukum manusia musuh itu dibasmi, tetapi Yesus mengajarkan, Alkitab mengajarkan, saudara-saudara, iman kita mengajarkan supaya kita mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Jika engkau tidak mau mengampuni orang lain dan tidak mau, saudara-saudara, mengampuni dirimu sendiri, engkau mendukakan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mendukakan Roh Kudus adalah jika engkau tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, tidak hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, memiliki sifat yang dimiliki oleh Bapa, karena mereka adalah satu. Ya, Roh Kudus itu maha hadir. Saudara tahu maha hadir? Dimanapun saat ini kita sekarang ibadah di sini, ada orang ibadah di Amerika, ada orang ibadah di Afrika, ada orang ibadah di Australia. Roh Kudus, Roh yang sama hadir di sini. Ya, makanya dikatakan dia omnipresent. Omnipresent itu maha hadir. Dia ada di setiap keadaan. Dia yang berkuasa. Hari kemarin kalau misalnya ada orang hari kemarin, saudara-saudara, masih ada aktivitas di hari kemarin, dia ada di sana. Di hari depan dia ada di sana. Karena apa? Karena dia maha hadir. Setan itu tidak maha hadir. Ya, setan kalau misalnya dia duduk di samping Pak Manik ini, setan yang sama gak akan bisa duduk di samping Pak apa? Pak Siregar yang di belakang, Pak Alek. Itu setan. Dia gak maha hadir. Setan itu satu, dia seperti kita. Dia tidak maha hadir. Malaikat juga tidak maha hadir. Ya, dia terikat oleh saudara-saudara yang dibatasi oleh ruang dan waktu, cuma tidak dibatasi oleh materi. Makanya setan bisa nembus dinding, ya, bisa nembus dinding, dia bisa terbang kemana-mana. Ya, dia tidak terikat oleh materi, tetapi dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Tuhan tidak dibatasi, Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, sifat Roh Kudus adalah maha tahu. Ya, manusia sok tahu. Ya, kalau manusia seperti saya ini, saudara-saudara, ya walaupun pendeta kadang-kala ya sok tahu lah, ya kan. Makanya banyak kemarin saya diskusi dengan istri saya, dia bilang begini, Pak, tadi di gereja ada khotbah begini, ya, disampaikan bahwa Roh Kudus itu begini diceritain. Nah, kutanya, apakah Pak Pendeta itu menyampaikan karena imannya atau karena pengetahuan? Kebanyakan para pengkhotbah itu mereka menyampaikan firman
bukan karena iman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang dibutuhkan pada akhir zaman ini, pengkhotbah bukan cuma berkhotbah karena pengetahuan, tapi juga karena iman. Ya, Roh Kudus yang Maha Tahu ini, saudara-saudara, Dia bisa menjelajah sampai ke dalam hati kita. Dia tahu, oh, apa yang ada di dalam hati. Makanya saya sampaikan hari kemarin, ya semalam, ya, siapapun dari kita di dunia ini, baik dia seorang nabi, baik dia seorang rasul, dia tidak bisa memperbaiki diri. Gak percaya? Saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Petrus, sebentar lagi saya akan diserahkan. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Petrus dengan garangnya sambil pegang pedang, karena dia adalah orang zelot, ya, orang zelot. Dia katakan, Guru, siapapun yang mencoba mengganggu kau akan kupatahkan. Pokoknya siap ada golok di sini, ya, saudara-saudara. Lalu Yesus bilang begini, hari ini sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkali aku. Kata Yesus, oh mana mungkin Guru, pokoknya aku siap mati untuk Guru. Benar? Udah kata dia, aja nanti. Datang pasukan, ya, yang disuruh oleh imam-imam untuk menangkap Yesus. Sebuah murid yang bersama-sama dengan dia di taman Getsemani itu lari, cicing. Kenapa cicing? Saudara-saudara, karena mereka belum diubahkan. Ya, belum diubahkan. Mereka lari ketakutan. Bahkan Petrus yang dengan gagahnya, dengan beraninya berkata, Guru, aku siap mati untukmu, siapapun yang mengganggu kau. Ya, kalau istilah jagoan Indonesia bilang, sebelum menyentuh Guru, dia harus langkahi mayat gua dulu. Kayak si Pitung, ya, ente harus siap langkahi mayat Pitung dulu, baru bisa nyentuh si Engkong. Tapi ketika sudah berhadapan dengan keadaan itu, dia lari. Mengapa? Karena dia belum berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kapan dia bisa berubah? Kapan itu bisa terjadi? Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nanti ketika Anda membaca mulai dari Kisah Para Rasul 2 itu, bagaimana Petrus dengan berani dan menyatakan bahwa dia telah menerima penyataan dari Tuhan. Dan setelah itu orang yang mendengar khotbahnya berkata apa? Saudara-saudara, siap menerima Yesus. Dan pada hari itu bertobat 3.000 orang. Akhirnya apa? Petrus, saudara-saudara, di akhir hidupnya dia mati disalib terbalik, kepalanya di bawah. Dia disalib, sudah disalib terbalik, dibakar dari bawah. Kenapa dia bisa begitu berani? Kalau waktu pertama Yesus hidup bersama dengan mereka, Petrus lari, murid-murid lari, karena Roh Kudus belum berdiam di dalam hidup mereka. Ya, Roh Kudus belum memenuhkan kepada mereka kuasa. Roh Kudus belum memenuhkan kepada mereka keberanian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus yang adalah sifatnya Maha Tahu, Dia tahu betul dan mengenal siapa diri. Amin. Dan ketiga, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Kenapa saya katakan Maha Kuasa? Roh Kudus sanggup mengerjakan apapun, tetapi Roh Kudus mengerjakannya lewat kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, coba tampilkan dulu Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Ya, ayat 16. Kita baca sama-sama 1 2 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, diterangkanlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ya, mengapa murid-murid bisa melakukan tanda-tanda ajaib? Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba buka, tampilkan. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ya, Roh Kudus Maha Kuasa untuk melakukan mengerjakan segala sesuatu. Kemahakuasaannya itu bisa dinyatakan lewat kehidupan orang yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, hari ini kita mau menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Roh. Yang keempat, Roh Kudus itu memiliki sifat yang kekal. Ya, artinya Roh Kudus saudara-saudara tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi dia selama-lamanya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Karena apa? Karena dialah pencipta alam semesta. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dapatkah kita menghindarkan diri dari roh Allah? Ya, seringkali orang berpikir begini, aku ini cukuplah sebagai Kristen yang biasa-biasa. Aku ingin menjadi Kristen yang adem-adem aja, tidak radikal. Saya mau katakan, kekristenan itu saudara-saudara harus menjadi Kristen yang radikal. Tetapi radikal kita bukan seperti radikal yang kita kenal. Radikal bunuh diri, bukan seperti itu. Radikal kita bukan radikal bisa mukulin orang, membunuh orang, tidak. Tetapi radikalisme yang ada, yang perlu kita mengerti di dalam kekristenan adalah Anda harus siap memberitakan Injil kemanapun Anda pergi. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Roh di dalam hidup kita. Amin. Supaya engkau menjadi saksi Tuhan di mana